kita kembali lagi dalam kelas geografi. Dan kali ini kita akan belajar mengenai mitigasi bencana alam dalam KD 3.7 mata pelajaran geografi di kelas 11 semester 2. Sebelum belajar lebih lanjut, mari kita simak infografis mengenai bencana yang dialami di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, di tahun 2020 terjadi sekitar 2.921 bencana di Indonesia, meliputi bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, gelombang pasang, kekeringan, gempa bumi, dan erupsi gunung api. Kejadian bencana ini juga menyebabkan kerugian terhadap manusia dan juga kerugian terhadap bangunan. Baik itu orang mengungsi, meninggal, luka-luka, maupun orang hilang. Dari rumah yang rusak, fasilitas publik yang rusak, gedung perkantoran yang rusak, dan lain sebagainya. Nah, mengapa Indonesia menjadi negara yang rawan bencana? Kira-kira kenapa ya? Nah, ada 3 alasan yang paling utama yang menyebabkan Indonesia berada dan berpotensi mengalami bencana alam. Yang pertama adalah Indonesia berada di wilayah jalur cincin api Pasifik. Yang kedua, negara kita dihimpit oleh 3 lempeng benua dan negara Indonesia itu memiliki iklim tropis. Nah, kita perhatikan di sini, Indonesia merupakan kepulauan tropis yang dikelilingi oleh cincin api. Bencana alam yang ada di Indonesia yang familiar kita kenal ada letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, puting beliung, kekeringan, dan juga banjir. Jelas setiap bencana ini mempunyai dampak yang cukup besar yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu mengenai cincin api Pasifik atau istilahnya disebut sebagai Ring of Fire. Ring of Fire sendiri merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api yang mengelilingi Samudra Pasifik. Daerah ini terbentuk seperti tapal kuda dan mencangkup wilayah sepanjang 40.000 km atau biasa disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Daerah cakupannya mulai dari Selandia Baru, kemudian ke arah Indonesia, Filipina, Jepang, Alaska, Amerika bagian tengah, dan juga sampai Amerika bagian selatan. Di Indonesia sendiri berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik dan 3 tumbukan lempeng benua, yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan lempeng Pasifik dari timur. Hal inilah yang menyebabkan secara geologis Indonesia itu rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, dan juga bencana tsunami. Nah, ini ilustrasi persebaran gunung api yang ada di Indonesia yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, ke Maluku, dan juga Sulawesi. Ini juga ilustrasi bagaimana lempeng yang mengapit Indonesia yang menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana, gempa, dan juga setiap pertemuan lempeng itu terbentuk atau membentuk jalur gunung api. Nah, kalau kalian perhatikan, dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Sulawesi itu
adalah jalur Ring of Fire yang tadi ya. Sedangkan untuk yang Kalimantan, karena tidak dilewati oleh lempeng, Kalimantan itu nggak punya gunung. Kemudian juga untuk potensi bencana gunung meletus bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kali ini karena kita akan membahas bencana, kita ketahui dulu makna dari bencana itu sendiri itu apa. Jadi, bencana merupakan peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sendiri itu dibagi jadi dua, ada bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, antara lain ada gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Nah, kita akan belajar mengenai jenis-jenis bencana. Nah, ini juga merupakan jenis bencana yang umum ada di Indonesia. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa tahu ya bahwa tidak sedikit bencana yang dimiliki oleh Indonesia, seperti yang kita lihat dalam infografis di awal tadi juga. Kita akan membahas jenis bencana berdasarkan lapisan. Yang pertama adalah bencana yang diakibatkan oleh dinamika litosfer. Yang pertama adalah letusan gunung api, tanah longsor, dan juga gempa bumi, di mana bencana akibat dinamika litosfer ini ketiganya itu punya potensi yang besar di Indonesia. Karena apa? Karena tiga tadi, alasan tadi. Indonesia terletak pada jalur cincin api, kemudian juga ada 3 lempeng yang menghimpit Indonesia. Kemudian yang kedua ada bencana yang diakibatkan oleh dinamika hidrosfer, atau bisa kita cermati bahwa ini berhubungan dengan air. Ya, ada banjir dan juga tsunami. Oke, untuk tsunami itu bisa juga karena dinamika litosfer. Kenapa? Karena tsunami itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada gempa yang titik pusat gempanya ada di dasar laut. Dan yang ketiga adalah bencana akibat dinamika atmosfer. Ada badai tropis, tornado atau puting beliung, kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin lebih sering yang puting beliung ya daripada tornado. Jadi untuk puting beliung itu mempunyai kekuatan yang lebih ringan atau lebih rendah dari tornado. Kekeringan akan terjadi ketika musim kemarau. Dan kebakaran hutan itu juga bisa terjadi ketika musim kemarau, di mana suhu udara terlalu panas sehingga menyebabkan rawan sekali terjadinya kebakaran hutan. Untuk mengetahui informasi mengenai bencana alam yang ada di Indonesia, salah satunya bisa kalian buka di website Kementerian ESDM magma.esdm.go.id ya. Kalian akan menemukan peta digital yang kalian lihat seperti ini ya. Jadi ada banyak informasi yang berkaitan tentang kebencanaan alam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika litosfer tadi. Ada gunung api, ada gerakan tanah, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah,
Di sini dalam simbol-simbol ini bisa kalian lihat masing-masing simbol ini punya ilustrasi tersendiri. Nah, kita lihat dalam ilustrasi gunung api, ya. Ada 2 simbol dan juga ada 2 warna. Ada gambar gunung berapi yang erupsi, contohnya. Ada gunung Sinabung, ya, yang masih erupsi dan dia memiliki level 3 siaga. Ya, kita akan belajar ini nanti, membahas lebih detail mengenai bencana gunung api. Selain itu, kita juga bisa belajar dan mengetahui informasi tentang daerah yang rawan gempa bumi. Kalau kalian perhatikan, di bagian Kalimantan ini memang sangat aman terhadap gunung api dan juga gempa bumi. Tetapi di Sumatera, ya, sepanjang Sumatera dan juga Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku juga itu termasuk daerah yang sangat rawan bencana gempa bumi. Seperti kemarin, ya, ada gempa bumi yang di daerah Sulawesi. Kalian tinggal klik di sini, ada informasi berkaitan mengenai bencana yang dialami. Tuh, keluar kapan terjadinya, bagaimana koordinatnya, dan juga wilayahnya. Ini adalah salah satu website yang sangat membantu untuk kita mengetahui daerah yang rawan bencana terkhususnya yang ada di Indonesia. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai bencana alam di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi.